Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham Pewon kuartal pertama tahun 2021. Oke, ini disclaimer-nya, yang pertama ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari saham Pewon ini. Untuk Pewon ini bergerak di usaha properti, jadi untuk sumber income-nya berasal dari penjualan dan sewa propertinya. Untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia, terkait kasus hukum, setelah saya membuat video ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan Pewon. Untuk kepemilikan saham dimiliki oleh Pakuwon sebesar 68,68%, masyarakat sebesar 31,32%. Dan teman-teman, kita bisa lihat dari segi pendapatan sebenarnya cukup fluktuatif. Dan untuk kuartal pertama mengalami penurunan dari segi pendapatan sebesar 35,3%. Dan ini saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal pertama, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan sebesar 10%. Dan teman-teman, di sektor properti kita perlu memperhatikan namanya recurring income. Jadi untuk recurring income di 2020 kuartal pertama itu sebesar 54% dari revenue-nya, dan untuk 2021 sebesar 54% dari 1,1 juta ini. Dan kita bisa lihat dari segi net profit-nya, untuk net profit-nya mengalami kenaikan sebesar 254%. Dan ini seperti tadi saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal pertama, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan sebesar 1,8%. Dan dari segi asetnya cukup konsisten mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 0,8%. Untuk dari segi hutang tidak mengalami kenaikan. Untuk dari segi modal mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 1,1%. Dan di sektor properti kita perlu memperhatikan namanya lembeng ya teman-teman. Jadi untuk lembeng dari Pakuwon ini atau Pewon ini ada sekitar 464 hektar ya teman-teman, masih ada lembengnya. Dan mayoritas memang masih di Surabaya ya, sebesar 55,4%. Dan memang ini semua Surabaya ya, Jakarta yang masih sangat sedikit, yaitu tinggal 5,4%. Dan teman-teman, ini merupakan summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2021. Dan di sini saya akan membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah NPM atau net profit margin. Untuk net profit margin 2021 ini sekitar 21,52%. Jadi masih di atas 20% ya. Tetapi kalau teman-teman kita lihat sebelum pandemi, untuk rata-rata dari NPM dari Pewon ini selalu di atas 30%. Terus untuk dari EPS-nya menjadi 20 dan membuat pernya menjadi 22,69 kali. Jadi ini dari segi pernya cukup tinggi ya, karena apa? Karena dari segi harga sebenarnya tidak beda-beda jauh dari sebelumnya, tetapi dari segi EPS-nya mengalami penurunan yang cukup signifikan. Jadi membuat pernya menjadi kenaikan cukup lumayan juga. Terus untuk dari segi book value sekarang di 372 dan membuat PBV-nya menjadi 1,2 kali. Dan kalau kita lihat secara histori juga, untuk rata-rata PBV dari Pewon ini selalu di atas 1. Tetapi untuk 2021 ini merupakan PBV yang paling rendah ya, yang dimana hanya 1,2 kali. Sedangkan sebelum-sebelumnya bisa mencapai 2 kali lebih. Terus untuk dari segi DER-nya di 0,49 kali, dan yang sangat bagus yaitu dimana DER-nya masih di bawah 1. Dan selama histori juga untuk DER dari Pewon ini selalu di bawah 1. Jadi masih sangat bagus ya teman-teman untuk di sektor properti. Terus untuk di ROE-nya di 5,29%. Jadi di bawah 9% yang saya anut. Dan semenjak pandemi juga masih di bawah 9%. Untuk ROA di 3,55%. Oke teman-teman, saat saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 446. Dan dari analisa fundamental saya bisa menemukan nilai intrinsic value untuk Pewon ini sekitar Rp400. Jadi masih memiliki margin of safety minus 10%. Dan ini kesimpulannya, yang pertama dari produk dan jasa, saya berikan oke untuk Pewon ini karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan, yang dimana dari recurring income-nya masih sangat tinggi. Untuk GCG saya berikan oke karena tidak memiliki kasus hukum, yang kedua memiliki pemegang saham mayoritas. Untuk revenue dan net profit saya berikan oke karena positif. Untuk aset saya berikan oke karena mengalami kenaikan. Untuk liability saya berikan oke karena DER-nya di bawah 1. Untuk book value saya berikan no karena harga jual sekarang di atas harga book value-nya.
Untuk sektor sebenarnya mereka masih memiliki cukup lembeng, jadi saya berikan status oke. Untuk ROE saya berikan status no karena di bawah 9%. Untuk marginal safety saya berikan status no karena negatif ya atau merah untuk dari segi marginal safety-nya. Untuk dividen saya berikan status oke karena selama 5 tahun terakhir untuk PO ini masih royal membagikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 8 dibanding 11. Dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham PO ini? Belum ya teman-teman, karena secara fundamentalnya memang bagus, tetapi dari segi valuasi masih over value menurut saya. Jadi itu saya tidak tertarik untuk invest di saham PO ini. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di Royken13. Dan teman-teman, saya ada membuat grup Telegram, jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.